Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas film yang menceritakan tentang kisah Richard Kuklinski, seorang penjual film porno yang berubah menjadi pembunuh bayaran paling sadis pada kisaran tahun 60-an sampai 80-an. Meski begitu, dia adalah seorang family man yang rela melakukan apapun untuk melindungi keluarganya. Cerita tentang kehidupan Richard menjadi pembunuh bayaran ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul The Iceman yang dirilis pada tahun 2012. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari Richard Kuklinski atau yang sering disapa Richie, seorang warga negara Amerika Serikat keturunan Polandia. Suatu malam, dia berada di sebuah kafe bersama seorang wanita bernama Deborah yang nantinya akan menjadi istri Richie. Namun di sini dia berbohong soal pekerjaannya. Dia mengatakan kalau ia bekerja sebagai seorang pengisi suara kartun di perusahaan Disney. Setelah makan malam dengan Deborah, Richie menemui teman-temannya di bar untuk bermain biliar. Karena kalah taruhan, seorang pria yang bermain dengannya tiba-tiba dengan sengaja menghina Deborah. Richie yang terlihat tenang di luar sebenarnya adalah orang yang sangat temperamental. Tak terima Deborah dihina, Richie diam-diam mengikuti pria tersebut kemudian membunuh pria itu begitu masuk mobil. Meskipun beberapa orang berlalu lalang, tak ada yang menyadari aksi tersebut karena Richie melakukannya dengan sangat cepat dan tenang. Singkat cerita, Richie akhirnya menikahi Deborah dan setahun kemudian lahirlah putri pertama mereka yang diberi nama Annabelle. Tanpa sepengetahuan istrinya, selama ini Richie menghidupi keluarganya dengan bekerja menjadi pengganda film porno yang penjualannya diatur oleh Dino LaPorn yang bekerja sama dengan kelompok mafia Roy DeMeo. Suatu hari, karena suatu hal, pengiriman barang jadi terlambat. Dino LaPorn menelpon Richie dan menyuruhnya segera pulang sebelum Roy dan anak buahnya datang karena masalah keterlambatan pengiriman. Namun terlambat, Richie keluar bersamaan dengan datangnya rombongan Roy. Jadi, dia pun dibawa masuk kembali. Roy marah karena terlambatnya pengiriman barang membuat mereka kehilangan kepercayaan pelanggan. Richie mencoba menjelaskannya, tapi dia justru dihajar oleh anak buah Roy. Roy pun menyuruh Richie menyelesaikan semua pesanannya besok, kemudian dia dan anak buahnya pergi dari sana. Saat Richie tengah membasuh luka di tangannya, salah satu anak buah Roy datang lagi memberitahukan bahwa besok Roy ingin bertemu dengannya. Walaupun baru saja mengalami hal buruk, namun sesampainya di rumah, Richie langsung merasa senang begitu melihat putri kecilnya. Bahkan tak peduli sudah lelah seharian bekerja, dia tetap mau menggendong dan memberikan susu untuk anaknya. Sifat Richie di rumah berbanding terbalik dengan sifatnya ketika di luar. Di rumah, dia begitu lembut dan terlihat sangat menyayangi istri dan anaknya. Namun di luar, dia terlihat dingin dan datar tanpa ekspresi. Sesuai perintah Roy, esok harinya Richie datang ke markas Roy. Sebelum Richie masuk, Roy terlebih dahulu bicara dengan anak buahnya yang bernama Josh. Roy mendapat laporan bahwa Josh melakukan perdagangan atas nama Roy tapi tanpa sepengetahuan Roy. Namun Josh menyangkalnya. Dia berkata kalau dia hanya tak ingin melakukan kesepakatan dan cara untuk menolaknya, yaitu menggunakan nama Roy yang jelas memiliki kekuasaan dibanding dirinya yang bukan apa-apa. Mendengar itu, Roy pun meminta Josh lebih menghargai namanya sendiri. Mereka sudah lama bersama, bahkan Roy sudah menganggapnya sebagai saudara. Setelah itu, Josh pun berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Selanjutnya, Roy dan anak buahnya membawa Richie ke sebuah tempat di pinggir kota. Ketika mobil berhenti, seorang pengemis mengetuk pintu mobil mereka. Roy hendak memberi uang kepada pengemis itu, tapi Scully mengusir pengemis itu dengan kasar. Roy pun menegur bahwa seharusnya Scully lebih dermawan sedikit. Setelah itu, Scully pun turun dari mobil untuk memberikan uang pada pengemis tadi. Tiba-tiba, Roy menodongkan pistol pada Richie. Namun Richie tak kaget ataupun takut, sampai membuat Roy heran dan berpikir Richie tak memiliki perasaan. Dia kemudian bertanya apakah Richie memiliki kekasih. Richie menjawab bahwa dia sudah menikah.
Dia lalu balik bertanya apa yang Roy inginkan. Roy kemudian memberitahu usaha penjualan film pornonya ditutup. Otomatis Richie tak lagi bisa bekerja. Tapi katanya jika Richie mengikuti perintahnya, Richie akan bisa meraih segalanya. Untuk menguji kelayakannya, Roy memerintahkan Richie membunuh pengemis yang sebelumnya Scicolli beri uang. Ternyata Richie berhasil melakukannya dengan sangat baik. Dia juga tampak biasa saja setelah membunuh seseorang. Just give him a second. Actually, I will have a drag. What are you smoking? Come on. Not that big of a deal. Sekembalinya ke markas, Roy pun menjelaskan bahwa tugas Richie adalah menjaganya, menagih hutang dan mengirim pesan. Jika Roy membutuhkannya, Scicolli atau Josh yang akan menghubunginya dan hanya boleh menggunakan telepon umum. Mulai sejak itu, Richie pun melakukan semua hal yang diperintahkan. Kebanyakan dari perintah itu adalah untuk membunuh seseorang. Kemampuan Richie tak diragukan lagi. Dengan mudah melakukan semua pembunuhan itu dengan rapi, cepat dan tenang. Tidak hanya membunuh, dia juga melakukan pekerjaan kotor lainnya seperti menagih hutang, mengintimidasi musuh Roy, dan melakukan transaksi narkoba. Karakternya yang dingin dan tak banyak bicara membuatnya disukai Roy untuk melakukan berbagai pekerjaan. Tentu saja, Richie mendapatkan banyak uang dari yang dia lakukan. Dia bahkan bisa membeli rumah dan memanjakan istri serta kedua anaknya. Kepada istri dan teman-temannya, Richie mengaku bekerja di bidang perbankan bagian penukaran valuta asing. Dalam suatu acara makan malam bersama teman-teman suaminya, Deborah mengungkapkan begitu bangganya dia memiliki suami seperti Richie. Di mata Deborah, Richie adalah seorang pekerja keras, dari yang dulunya hanya pengisi suara film kartun hingga akhirnya sukses di dunia perbankan. Teman-teman Richie yang mengetahui pekerjaan Richie sebelumnya sebagai pengganda film porno tentu membantu menyembunyikan hal itu dari Deborah. Namun mereka tidak tahu kalau sekarang Richie menjadi pembunuh bayaran. Selanjutnya, pada 13 Februari 1976, Josh lagi-lagi melakukan pekerjaan tanpa sepengetahuan Roy. Dia melakukan transaksi kokain senilai $500,000. Bukannya membayar, dia membunuh 2 orang pengedar tersebut lalu membawa kembali uangnya serta narkobanya. Esoknya, rekan kerja Roy yang bernama Leo mendatangi Roy di markasnya. Dia memberitahu apa yang dilakukan Josh dan memintanya bertanggung jawab. Perbuatan Josh membuat kartel narkoba lain tak lagi percaya pada mereka. Namun, saking percayanya Roy dengan Josh, dia tetap membela Josh yang dulu dia pungut dari jalanan dan dibesarkan seperti anak sendiri. Leo pun mengingatkan orang dari kartel narkoba akan memburu Roy dan Josh. Di sisi lain, hari itu Richie tengah bersiap berangkat kerja sekaligus mengantar anak-anaknya naik bus jemputan sekolah. Setelah istri dan anak-anaknya pergi, dia pun pergi ke suatu tempat untuk menjalankan perintah Roy menghabisi seorang pria bernama Marty, seorang informan yang ingin menjual informasi keberadaan Josh dan Roy pada orang-orang yang mengejar mereka. Marty terus bersumpah atas nama Tuhan bahwa dia tidak memberitahu apapun. Dia juga terus berdoa meminta pertolongan Tuhan saat Richie hendak membunuhnya. Richie yang tak percaya pada Tuhan mempersilahkan Marty berdoa memanggil Tuhan. Katanya dia akan menunggu. Beberapa menit kemudian, dia pun menembak Marty sembari berkata kalau Tuhan sepertinya sibuk jadi tidak bisa datang menolong. Tapi ternyata di ruangan itu tak hanya mereka berdua. Ada seorang gadis yang bersembunyi di dalam lemari menyaksikan pembunuhan Marty. Richie membawa keluar gadis itu dan menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Di luar gedung, tiba-tiba pria bernama Robert yang mengenali Richie menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Robert baru saja membuat ledakan kecil di dalam gedung. Dia lalu menyarankan Richie untuk menghabisi gadis saksi mata yang lari sembari memperkenalkan diri bahwa dirinya juga berprofesi sebagai pembunuh bayaran, hanya saja tak berada di bawah kekuasaan siapapun. Artinya, Robert bebas menerima permintaan membunuh dari pihak manapun tanpa terkait oleh satu pihak.
Robert terus menjalankan mobilnya mengejar gadis itu untuk dilenyapkan. Namun Richie yang berprinsip tidak membunuh wanita dan anak-anak mengancam akan menembak Robert jika tak mau menghentikan mobilnya. Robert tetap keras kepala harus menghabisi gadis itu, karena gadis itu juga telah melihat wajahnya. Richie kemudian menembak kaca jendela mobil yang membuat Robert kaget sehingga menghentikan mobilnya. Mereka turun dari mobil, Robert sangat marah pada Richie. Perbuatan Richie membiarkan saksi mata diketahui oleh Roy. Dia heran kenapa Richie masih ceroboh dengan bersikeras memegang prinsipnya untuk tidak membunuh wanita dan anak-anak. Richie pun menjelaskan gadis itu masih anak-anak dan tidak mengenalnya. Roy tidak bisa tenang, dia saat itu sedang paranoid mengingat apa yang dilakukan Josh yang membuatnya dikejar kartel narkoba. Dia bahkan pernah salah membunuh orang karena mengira orang itu sedang memburunya, tapi ternyata hanya seorang penjual penyedot debu. Tidak mau ambil resiko, Roy pun menonaktifkan Richie dari pekerjaan utamanya sebagai pembunuh bayaran sampai urusannya dengan kartel narkoba selesai. Roy memberikan sejumlah uang untuk Richie melanjutkan hidup. Selanjutnya, saat Richie sedang berada di rumah, ia menerima telepon dari penjara Hudson. Richie masih memiliki satu rahasia lain yang disembunyikan dari istrinya, yakni bahwa dia mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Joy yang dipenjara seumur hidup karena telah memperkosa dan membunuh anak yang baru berusia 12 tahun. Disinilah diketahui Richie dan saudaranya mempunyai latar belakang keluarga yang buruk. Sikap dingin tak berperasaan mereka adalah hasil dari perlakuan sang ayah yang seringkali memukuli mereka tanpa belas kasihan. Richie datang ke penjara mengunjungi Joy setelah 11 tahun tidak bertemu. Richie memberitahu kalau dia sudah berkeluarga dan memiliki 2 putri. Mengingat perbuatan jahat mereka, Joy menganggap mereka berdua terlalu kacau untuk berkeluarga, tapi Richie menolak disamakan dengan Joy. Selanjutnya, Richie meminta Joy tidak lagi menelponnya. Joy tidak mau, dia meminta Richie menyewakan pengacara untuknya. Richie enggan menolongnya, baginya membunuh anak-anak adalah kesalahan yang sangat fatal dan tidak bisa dimaafkan. Setelah tak lagi bekerja, Richie terlihat murung dan tak bersemangat. Dia juga sering sulit mengendalikan emosinya. Suatu hari, saat dia bersama keluarganya sedang menikmati hari libur bersama, Richie tak sengaja menabrak mobil di depannya. Pria pemilik mobil yang ditabrak keluar menghina Richie dan keluarganya. Richie pun tersulut emosi. Dia langsung tancap gas mengejar pria itu tanpa peduli kendaraan lain di sekitar mereka. Deborah dan anak-anaknya hanya bisa berteriak panik meminta Richie untuk sadar dan menghentikan mobilnya. Sekian lama hidup bersama, mungkin itu pertama kalinya mereka melihat sisi Richie yang kehilangan kendali. Deborah mencoba meminta suaminya itu untuk berbagi cerita, namun Richie selalu mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Richie jadi sangat mudah marah sampai-sampai dia menghancurkan dapurnya sendiri saat bertengkar kecil dengan istrinya. Hari berikutnya, Richie yang hanya punya keahlian utama membunuh lalu mendatangi Robert yang pada saat itu sedang berjualan es krim di taman. Setelah cukup banyak mengobrol, Robert kemudian menunjukkan jasad gadis saksi mata yang dibunuh dan dibekukan di dalam freezer es krim. Dia juga menunjukkan bubuk sianida murni yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap. Bubuk sianida itu bisa dilarutkan dengan sedikit air, kemudian menyemprotkannya pada makanan atau kemeja seseorang. Selanjutnya, Richie memberitahu keadaannya yang menganggur. Dia ingin mengajak Robert bekerja sama dalam melakukan pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Katanya, jika mereka kerja sama, Robert yang akan menerima permintaan sedangkan dia yang akan melakukan pembunuhan. Lalu uangnya akan dibagi 2 sama rata. Robert yang sudah tahu track record Richie tanpa pikir panjang langsung setuju. Dalam menjalankan aksinya, mereka selalu membawa korban ke gudang penyimpanan yang sengaja disiapkan khusus untuk menampung mayat korban-korban mereka. Kerjasama mereka sebagai duo pembunuh membuat Richie kembali mendapatkan pundi-pundi uang serta lebih bisa mengontrol emosinya. Suatu ketika, Josh dipanggil menghadap Roy dan Leo.
Semakin banyaknya masalah yang ditimbulkan Josh membuat Roy akhirnya membunuh Josh dengan tangannya sendiri. Selanjutnya, Leo rekan kerja Roy menggunakan jasa Robert untuk membunuh salah satu anak buah Roy dengan harga yang lumayan tinggi. Leo bahkan menjanjikan bonus jika kematiannya tanpa alami. Jadi Robert pun memberitahu untuk membunuh menggunakan sianida. Bubuk sianida akan dilarutkan dengan air dan dimasukkan ke dalam botol spray. Lalu Richie akan berpura-pura bersin di depan target sambil menyemprotkan. Satu semprotan saja sudah bisa membuat target terbunuh. Jangan heran mereka berdua membicarakan hal itu sambil memutilasi para korban-korban mereka. Malam harinya, mereka pergi ke sebuah klub untuk melancarkan aksi sesuai yang sudah direncanakan. Ketika target sudah tewas dan mereka berdua hendak pergi keluar, tiba-tiba seseorang memanggil Richie. Dia adalah Terry yang baru saja pindah dan hendak meminta bantuan untuk diberikan pekerjaan. Richie menyapa temannya sebentar, kemudian bergegas masuk ke dalam mobil Robert. Beberapa waktu kemudian, keluarga Richie merayakan ulang tahun Annabelle, putri pertamanya. Richie membuat semua orang terharu dengan puisi yang khusus dia buat untuk putrinya yang tak terasa sudah memasuki umur 16 tahun. Di hari bahagia itu, tiba-tiba dia kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Roy beserta anak buahnya. Richie pun menemui Roy di dalam mobil yang terparkir di depan rumahnya. Rupanya Roy telah mengetahui kalau Richie bekerja sama dengan Robert dan menerima pekerjaan dari Leo untuk membunuh anak buahnya. Roy mengetahui semua itu dari Terry yang mengira Richie dan Roy berteman baik. Tak peduli apapun ancaman Roy padanya, suatu hal yang Richie minta yaitu agar tak menyentuh keluarganya. Tak lama kemudian, putri kedua Richie terlihat mendekat ke mobil untuk menjemputnya kembali masuk ke dalam rumah. Go back inside. All right, Jimmy, wait a minute. I'm gonna bury your whole fucking family. Setelah kembali ke rumah, Richie begitu panik dan gelisah. Ketika Deborah bertanya ada apa, Richie menjawab telah terjadi salah paham. Dia mengaku melakukan kesepakatan dengan orang-orang yang salah, yang mana orang-orang itu meminta bunga yang harus dibayar sebelum dia sempat menjual mata uang. Apapun masalahnya, Deborah ingin Richie segera bergabung ke pesta Annabelle untuk potong kue. Selanjutnya, Richie memberikan sebuah pekerjaan untuk Terry yang sebenarnya hanyalah jebakan untuk membunuhnya. Di hari Natal, Richie merayakan Natal bersama keluarganya. Dia memberikan kado mewah untuk Deborah dan juga anak-anaknya. Setelah membuka kado, Annabelle meminta izin pergi sebentar ke rumah temannya untuk memberikan kado. Di saat yang sama, Richie mendapat telepon dari Robert yang memberitahukan bahwa Leo sedang ketakutan karena menduga Roy mengetahui dialah yang memerintahkan pembunuhan pada anak buah Roy. Karena itu, dari $40.000 plus bonus $10.000 yang dijanjikan, Leo hanya mau memberikan $10.000. Robert meminta Richie menerima saja $10.000 itu melihat situasi mereka tak menguntungkan. Richie kemudian melakukan pertemuan dengan Leo. Dia meminta Leo membayar penuh $50.000 untuk pekerjaannya. Karena Leo tak mau membayarnya, Richie pun menembaknya. Kemudian dia mengambil cincin, jam tangan, dan uang di dalam dompet Leo. Malam itu, Richie mendapat kabar Annabelle mengalami kecelakaan tabrak lari. Dengan panik, dia segera pergi menuju rumah sakit. Keadaan Annabelle cukup parah. Deborah merasa kecelakaan Annabelle dilakukan dengan sengaja oleh seseorang sebab pelaku terkesan sedang menunggu mereka karena lokasinya hanya 3 blok dari rumah mereka. Richie pun berjanji pada istrinya akan mencari pelakunya. Apa yang terjadi pada Annabelle membuat Richie sangat merasa bersalah tidak bisa menjaga keselamatan keluarganya sendiri. Hari berikutnya, Richie melakukan pertemuan dengan Robert di dekat danau. Robert menunjukkan koran yang memberitakan tentang terbunuhnya Roy, yang mana sebenarnya Richie lah yang membunuhnya karena curiga Roy yang mencelakai Annabelle. Robert merasa masih beruntung karena polisi hanya sedang mencari pembunuh berdarah dingin, bukan pembunuh dengan truk es krim yang tidak lain adalah Robert sendiri. Dua kubu yang bermusuhan, yaitu Leo dan Roy telah tewas, tapi Robert dan Richie terhubung dengan dua mafia tersebut. Untuk melindungi mereka berdua yang telah bekerja sama, Robert memberi ide agar mereka berdua saling membunuh keluarga mereka masing-masing. Robert berkata, dia tahu rumah Richie, dia akan melakukannya tanpa membangunkannya.
Dari situ, Richie pun curiga Robert lah yang mencelakai Annabelle sebab dia tidak pernah sekalipun memberitahu di mana alamat rumahnya. Richie langsung menembak Robert hingga tewas lalu meninggalkan tubuhnya begitu saja. Sekembalinya ke rumah sakit, Richie bertemu dengan Dino LaPorn yang ingin menjenguk Annabelle sekaligus memberitahukan bahwa ada seseorang bernama Dominic yang ingin bertemu dengannya. Dino LaPorn memberitahu kalau orang ini pernah bekerja di tokonya. Jadi ketika Richie bertanya apakah dia percaya pada orang itu, Dino LaPorn menjawab dia cukup percaya. Selain itu, Dino LaPorn mengatakan bahwa dia yakin Richie tidak akan membunuh Roy tanpa alasan yang jelas. Richie pun memberitahu alasannya membunuh Roy, yaitu karena Roy mengancam keselamatan keluarganya. Dino LaPorn sempat membicarakan tentang Terry, tapi Richie berlagak tak tahu apa-apa. Jadi hingga saat itu tak ada satupun yang tahu Terry dibunuh oleh Richie. Sesuai perjanjian, Richie pun bertemu dengan Dominic di sebuah restoran. Dominic yang mengaku bekerja dengan keluarga mafia itu meminta Richie untuk membunuh seseorang yang akan bertransaksi narkoba dengannya. Mereka akan membagi 50-50 uang pembayaran kokain yang dibawa target. Richie menerima pekerjaan itu, tapi dia meminta Dominic menyiapkan cyanida yang akan ia gunakan untuk membunuh target. Besides, he holds a grudge. He's liable to blackmail me and bail him out. I'll get shit to you by next week. No problem. That's good to hear. Beberapa hari kemudian, mereka berdua kembali bertemu lagi di sebuah tempat. Saat itu, Dominic menyerahkan cyanida yang diminta oleh Richie. Selanjutnya, ketika Richie sedang menunggu istrinya untuk pergi ke rumah sakit karena flu, di bagasi mobil, dia menyiapkan roti sandwich yang ditaburi bubuk cyanida yang nantinya digunakan untuk membunuh target. Dia memberikan sedikit isian sandwich yang terkena bubuk cyanida pada seekor kucing. Namun tidak terjadi apa-apa pada kucing itu yang membuat Richie merasa janggal. Saat Deborah keluar dan mereka berdua siap berangkat, tiba-tiba dari berbagai arah puluhan mobil polisi berdatangan mengepung mobil Richie. Polisi berhasil meringkus Richie dan juga membawa Deborah yang sama sekali tidak mengetahui kejahatan apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Dan ternyata Dominic adalah seorang agen yang menyamar untuk menjebak Richie. Pada sebuah video pengakuan, Richie mengaku tidak pernah menyesal untuk apapun yang pernah dia lakukan. Yang Richie inginkan adalah keluarganya mau memaafkannya. Richie alias Richard Kuklinski diadili dan dijatuhi hukuman 2 kali penjara seumur hidup di sel yang sama dengan saudara laki-lakinya, yaitu Joy. Semenjak di penjara, dia tak pernah lagi melihat istri dan anak-anaknya. Pada tahun 2006, Richie meninggal di penjara negara bagian Trenton. Dia dipercaya telah membunuh lebih dari 100 orang. Dominic! You recognize that guy? Seperti itulah kisah tentang Richard Kuklinski, seorang penjual film porno yang berubah menjadi pembunuh bayaran paling sadis pada kisaran tahun 60-an sampai 80-an. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.